Bisa-bisa, silakan. Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung di room meeting Tanah Doang e-learning episode 4 kali ini. Kembali saya ucapkan selamat bergabung. Salam virtual, salam pendidikan, salam bahagia untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan semangat belajar yang kiat inti sehingga kita masih bisa bergabung di room meeting ini dalam acara Vicon Online Tanah Doang e-learning episode 4 yang akan dilaksanakan setiap malam Sabtunya. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu hebat untuk berdoa sejenak demi kelancaran Vicon kita malam ini. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baiklah, Bapak Ibu, kembali Tanah Doang e-learning dengan moto dari Tanah Doang untuk Pendidikan, mengajak Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, untuk bersama-sama mengikuti Vicon malam ini dengan tema Pembelajaran berbasis puisis. Bersama saya host Rosmiati Hadi dari SMA Negeri 3 Selayar, akan membersamai Bapak Ibu hebat selama 2 jam ke depan, dan bersama pemateri kita malam ini yaitu Bapak Abdul Rahman dari SMP YPS Singkole Lu Timur. Ya, mudah-mudahan benar ini. Beliau adalah guru matematika. Selain itu beliau juga sebagai instruktur VCT batch 4 dan 5 Molek. Kemudian beliau juga adalah tim kerja Sadar IKI, kemudian tim Inti Lontara, dan MIE Trainer 2020. Oke, sebelumnya kita berkenalan dulu dengan Bapak pemateri. Saya sapa dulu Bapak Abdul Rahman. Ya, siap Bu. Bapak Abdul Rahman, apa sudah siap Kak? Siap Bu, silakan. Ya, terima kasih Bapak karena sudah memenuhi undangan kami di Vicon Tanah Doang e-learning episode 4 kali ini. Dan untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan saja kepada Bapak pemateri, Bapak Abdul Rahman, untuk memaparkan materinya. Kepada Bapak, kami persilakan. Silakan Pak Abdul Rahman. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Rosmiati. Ya, sebagai host pada malam hari ini, terima kasih kepada Tanah Doang e-learning pada episode keempat ini. Bersama-sama kita akan berdiskusi, sharing bersama mengenai evaluasi hasil belajar menggunakan quizzes. Sebelum lanjut, apakah audio saya kedengaran dengan baik, Bapak Ibu? Ya, jelas Pak. Kalau di sini Baik. jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam hari ini, hari Jumat ya, hari Jumat atau malam Sabtu tanggal 11 Desember 2020. Pada malam hari ini kita akan membahas atau berbagi mengenai quizzes, bagaimana menggunakan quizzes untuk evaluasi hasil belajar siswa. Sebelum lanjut, saya ingin menyapa selamat malam, assalamualaikum kepada seluruh kru Tanah Doang e-learning, Bu Hikmayanti, Bu Rosmiati, Ibu Yuliana Aris, Pak Asalid Ahmad. Pak Asalid Ahmad ini adalah, iya, selamat malam Ibu. Pak Asalid Ahmad ini adalah saudara saya, ya, sejak tahun 94 ini sudah sama-sama selalu di kampus. Kemudian Bapak Dirlan, assalamualaikum, ini dari tim Lontara. Pak Hadi dari tim Lontara juga. Kemudian Pak Samsir Mapilawang dari tim Lontara juga. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, dan terutama kepada Bapak dan Ibu para peserta kegiatan kita pada malam hari ini.
Izinkan saya untuk share screen dulu Bapak dan Ibu. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu ya? Ya, sudah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah pada beberapa menit ke depan kita akan berbagi bersama berdasarkan pengalaman bersama menggunakan kuisis dalam pembelajaran baik sebelum PJJ maupun saat PJJ ini, bagaimana menggunakan kuisis untuk evaluasi hasil belajar. Ya, kita mulai. Oh ya, ini tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Rosmiati. Saya pendidikannya dari SD sampai SMA di Kabupaten Takalar, kemudian di S1 UNM Makassar jurusan Pendidikan Matematika bersama dengan Pak Salid. Ya, saya kelahiran 75 di Takalar, kemudian nomor HP atau kontak person yang bisa dihubungi melalui nomor 082187820706, dan channel YouTube saya ini ada Pak Amang. Email saya ada di guruinovatif dan gmail.com. Ya, demikian Bapak Ibu, mari kita memulai. Bismillah. Jadi kita memulai dari Permendikbud nomor 53 tahun 2015. Di situ berkaitan tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dalam satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Di situ disebutkan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, yang dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar. Kemudian dilanjutkan di Permendikbud nomor 81A tahun 2013, itu di sana itu terdapat istilah penilaian atau asesmen, ya. Itu ada, kemudian disebutkan ada 3 istilah. Yang pertama pengukuran, yang kedua penilaian, dan yang ketiga adalah evaluasi. Yang disebut dengan pengukuran adalah kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria atau ukuran tertentu. Dengan ukuran tertentu. Kemudian berikutnya, istilah penilaian itu disebutkan sebagai proses mengumpulkan informasi atau bukti melalui pengukuran, kemudian menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasi bukti-bukti hasil pengukuran. Kemudian evaluasi itu adalah sebuah istilah yang di dalamnya terkandung makna sebuah proses mengambil keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian. Jadi sebenarnya fokus kita di malam hari ini di sini, di evaluasi, proses mengambil keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian. Jadi dari proses pengukuran penilaian kita akan membuat kesimpulan. Yang pertama, mengambil sebuah keputusan apakah hasil belajar siswa kita itu kan akan ada perlakuan selanjutnya, apakah diadakan remedial atau dilakukan pengayaan gitu, atau berdasarkan hasil belajar siswa kita kemudian akan melakukan sebuah penilaian berikutnya, apakah itu remedial atau pengayaan, dan kita akan analisis dari butir-butir soal itu mana yang kita modifikasi atau mana yang kita mau gunakan kembali, ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, apakah memungkinkan menggunakan kuisis dalam hal ini, ya? Jadi dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil belajar siswa, apakah kita dapat menggunakan kuisis, ya? Kuisis ini merupakan
aplikasi ya. Jadi merupakan aplikasi pembelajaran gratis yang menyenangkan untuk memudahkan guru dalam memberikan kuis kepada para siswa. Di awal kuisis itu diciptakan atau dibuat untuk memudahkan guru memberikan kuis. Tetapi pada sekitar September itu ada fitur baru, yang disebut dengan fitur lesson atau pelajaran. Fitur ini menggabungkan kuis dengan slide. Jadi di dalamnya digabungkan. Jadi sebenarnya kalau di fitur pelajaran itu akan digabungkan antara slide dengan kuis. Jadi layaknya slide yang ada di PowerPoint ataupun di Google Slide, ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian pengantar tentang kuisis ini di bulan 10 lalu, bulan Oktober 2020, pengguna kuisis di dunia itu mencapai 60 juta, ya, 60 juta. Sekarang sudah bulan 12, saya kira akan lebih jauh lagi meningkat. Kalau di Indonesia penggunanya itu sudah sekitar 9 juta di bulan Oktober lalu. Kemudian ini fitur terbarunya yang di awal September 2020 dirilis oleh kuisis, itu fitur presentasi interaktif menggunakan fitur lesson tadi yang saya sebutkan. Kemudian fitur ini dapat diakses menggunakan akun gratis. Ya, Bapak dan Ibu, fitur-fitur menarik yang disiapkan oleh kuisis itu, yang pertama, siswa akan mengikuti pembelajaran, akan mengikuti kuis sesuai dengan kecepatan masing-masing, ya, sesuai dengan kecepatan masing-masing siswa. Kemudian BYOD, bring your own device, artinya siswa kita atau peserta didik kita itu bisa mengikutinya dengan menggunakan perangkat yang mereka miliki, baik PC, handphone atau tablet, ya. Kemudian yang ketiga, ini ada jutaan kuis publik yang telah dibuat oleh guru-guru di seluruh dunia. Jadi memungkinkan Bapak dan Ibu, kita sebagai penggunanya itu dapat mengaksesnya dengan mudah. Kemudian yang keempat, editor kuisnya. Dengan editor kuisnya ini sangat memudahkan, ya, sangat memudahkan kita. Ibaratnya mengetik soal itu layaknya seperti di aplikasi pengolah kata, ya, untuk editor kuisnya. Ya, makanya di tagline-nya dia katakan kuisis tidak ingin membuat Anda repot membuat kuis. Kenapa? Karena ada satu fitur yang memungkinkan Bapak dan Ibu dalam waktu beberapa detik saja sudah bisa memilih atau sudah bisa menentukan soal apa yang akan diberikan ke siswa. Kemudian yang keenam, laporan. Ini yang berkaitan dengan evaluasi hasil belajar siswa, laporan. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian untuk mengakses kuisis menggunakan PC atau laptop, maka di browser Bapak dan Ibu itu bisa mengetikkan quizzes.com, ya, quizzes. Biasanya ini terbalik, saya menuliskan QUIZZ, biasa tulis, baru ternyata ada 2 Z di belakang, ya, quizzes.com, ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nanti akan ada 2 pilihan untuk kerja atau untuk kerja atau untuk teacher atau guru, gitu. Kalau misalnya mengikuti ujian tertentu atau ulangan tertentu, itu tinggal masukkan kode. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu belum memiliki akun atau belum pernah sign in di kuisis, maka Bapak dan Ibu sign up dulu, ya. Tinggal sign up dulu, klik sign up. Nanti akan ada 2 pilihan. Selamat datang di kuisis. Apakah
mendaftar melalui akun Google Bapak Ibu atau mendaftar dengan email tertentu. Nanti akan dituntun di situ cara mendaftarnya. Kalau menggunakan akun Google, maka Bapak dan Ibu akan langsung diarahkan ke sebuah kotak dialog di mana akan diminta memasukkan alamat emailnya, ya, alamat emailnya dari akun Google Bapak dan Ibu. Nanti tinggal dilanjutkan saja, kemungkinan akan diminta passwordnya, ya. Itu Bapak dan Ibu, itu untuk bergabung atau masuk ke quizzes.com. Lalu bagaimana kalau menggunakan handphone? Kalau menggunakan handphone, itu bisa saja Bapak dan Ibu, siswa diminta untuk menginstal aplikasi Quizzes dari Play Store, atau siswa dapat mengakses sama persis dengan tadi menggunakan browser di Chrome atau di Edge atau di Safari. Itu silakan diketikkan quizzes.com, ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya, ya, setelah Bapak dan Ibu selesai mendaftar atau telah memiliki akun, maka yang berkaitan dengan evaluasi hasil belajar siswa itu adanya di menu hasil, ya, adanya di menu hasil, gitu. Di menu hasil ini kalau kita klik, maka itu akan menampilkan quiz ataupun ulangan ataupun latihan yang telah Bapak dan Ibu lakukan, ya, seperti itu. Berikutnya Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu mengklik salah satu dari quiz yang telah diberikan kepada siswa, maka akan ditampilkan hal seperti ini, ya. Inilah tampilan hasil belajar siswa. Kalau di sini saya contohkan karena kebetulan di bulan November kemarin, di hari-hari besar nasional, Sumpah Pemuda, kemudian Hari Pahlawan dan Hari Guru, di sekolah kami itu melakukan kegiatan-kegiatan yang dikoordinir oleh Bapak dan Ibu guru dan bekerja sama dengan orang tua dan OSIS. Itu kita melakukan salah satu lomba ranking 1 menggunakan quizzes, ya Bapak dan Ibu. Itu dari 3 tingkatan kelas 7, 8, dan 9 itu kita lakukan secara paralel dengan menggunakan quizzes, gitu. Di sini Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa lomba babak final ranking 1 kelas 8 yang dilaksanakan di tanggal 16 November 2020, ini 12.55, ya, 12.55 jam 1, itu ketepatannya, akurasinya 64%. Pertanyaannya ada 25 dan peserta ada 10. Ini sudah babak final Bapak dan Ibu. Jadi ada 10 orang yang masuk ke babak final. Di bawahnya itu akan ada lihat quiz, kemudian ada kartu plus, kemudian ada dashboard langsung. Selanjutnya di bawahnya lagi ada menu peserta, tampilannya ini peserta, kemudian tampilan pertanyaan. Kalau ini diklik maka seluruh pertanyaan akan ditampilkan, kemudian keseluruhannya menampilkan peserta dan pertanyaan dengan skornya. Kalau topik, misalnya Bapak dan Ibu membuat soal dengan menggunakan topik-topik tertentu, maka akan dikelompokkan berdasarkan topiknya. Di sebelah kanan, hati-hati Bapak dan Ibu dengan ikon ini, karena kalau ini diklik berarti backup data kita itu akan terhapus. Bisa juga dicetak hasilnya Bapak dan Ibu, bisa dicetak langsung hasil dari tes atau ulangan ataupun latihan yang kita berikan kepada siswa. Kemudian di ujung sebelah kanan itu ada unduh. Ini bisa diunduh, dan unduhnya itu filenya nanti akan masuk ke berextension XLS. Jadi dia filenya file Excel. Ya, seperti itu. Kemudian di bawahnya lagi nanti tampilannya ini bisa diurutkan
diberikan dengan sortir tertentu, ya. Bisa berdasarkan nilai tertinggi, bisa berdasarkan nama, ya. Kemudian di sebelah kanannya, apabila anak-anak kita itu kita sudah sinkronkan dengan Google Classroom kita, dan di Google Classroom-nya itu ada dia tampilkan atau dia bubuhkan email orang tua, maka Bapak dan Ibu setiap kali ulangan itu Bapak dan Ibu bisa langsung email ke orang tua siswa. Ya. Oke, seperti itu. Nah, itu sebenarnya evaluasi hasil belajar yang bisa kita lihat yang diberikan oleh kuisis. Nah, saya ingin kita praktekkan, ya. Saya masuk ke kuisis, ya. Ya, seperti ini Bapak dan Ibu. Ini sudah pindah ke browser, Bu Rosmiati? Ini sudah browser, ya? Ya, Pak. Halo, cek. Oke. Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu masuk menggunakan visi seperti saya saat ini, maka ini menutupi. Oke. Ini yang kalau kita menggunakan browser, kebetulan saat ini saya menggunakan apa ini, ya? Saya menggunakan Chrome, ya. Bapak dan Ibu, kuisis itu menyediakan 2 akun, ya. Ada akun free dan ada akun super. Yang saya contohkan, yang saya pakai saat ini adalah akun super, Bapak dan Ibu. Jadi yang saya pakai itu adalah akun tidak terbaca 100. Oke, yang saya pakai itu adalah akun super. Nanti bedanya dengan akun free dengan akun super, di akun super itu bisa mengakomodir audio dan video, kemudian bisa memberikan komentar per soal-soal yang kita berikan kepada siswa. Nah, mari kita mengenali dulu tampilan dari kuisis di awal, ya, Bapak dan Ibu. Ya, di paling atas, di jajaran menu paling atas itu akan tampil logo dari kuisis, kemudian ada tombol untuk mencari, kemudian di perpustakaan kita, kemudian ada menu pelajaran, atau lesson. Menu pelajaran ini adalah fitur terbaru Bapak dan Ibu. Kemudian ini kode. Jadi kalau misalnya ada Bapak dan Ibu yang mengirimkan quiz atau latihan tertentu kepada siswa, maka tinggal masukkan ke sini, ya. Nah, di sebelah kiri itu akan ada informasi berkaitan dengan akun kita. Jadi mulai dari akun, icon akun kita, kemudian plannya free atau super, kemudian di sini tombol buat. Di sini ada tombol buat. Ini ada 2 jenis quiz atau pelajaran. Kalau quiz itu murni untuk membuat soal, ya, untuk membuat soal. Kalau pelajaran ini adalah fitur terbarunya kuisis yang menggabungkan bagaimana membuat soal dan sekaligus membuat slide atau atau PPT, ya, itu. Kemudian ini biasa find, tombol untuk mencari. Perpustakaanku, ya, menu berikutnya perpustakaanku itu berisi kumpulan, ya, kumpulan soal atau pelajaran yang telah Bapak dan Ibu, ya. Ini akan isi apa sajalah kita buat di kuisis.
Nah, berikutnya di bawahnya menu perpustakaan. Kalau menggunakan bahasa Inggris tentunya ini My Library ya, My Library. Kemudian di sini hasil atau result ya, Bapak dan Ibu, ini yang saya sampaikan tadi ya, saya sampaikan di sini. Nah, di sini akan tampil, katakanlah ini 8 hari yang lalu, jumlah peserta yang ikut remedial transformasi ini ada 12 orang, rata-ratanya 65. Saya berikan kepada 2 kelas. Nah, kalau menggunakan akun super Bapak dan Ibu, maka itu bisa di reopen, bisa dibuka kembali. Tapi kalau menggunakan akun free, maka ini tidak bisa di reopen. Nanti kalau mau memberikan remedial lagi ya, buat lagi ya, di posting ulang lagi. Tapi kalau ini bisa di reopen, dibuka lagi. Itu di menu hasil, itu juga bisa disaring ya, bisa disaring di sini berdasarkan kelasnya. Kebetulan di tahun pelajaran ini saya mengajar 5 kelas, 3 kelas 8 dan 2 kelas 9 ya. Itu bisa disaring dan bisa dilihat dari tanggal berapa ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Berikutnya ada kelas ya. Kelas ini terbagi atas 2 Bapak dan Ibu. Kita bisa membuat kelas di Quizzes itu sendiri ya, kita bisa membuat kelas di Quizzes itu sendiri, atau kita bisa sinkronkan, atau kita bisa nyambungkan Google Classroom kita dengan Quizzes. Jadi setiap kali saya mau membuat ulangan kepada siswa-siswa saya, maka cukup saya klik kelasnya, kelas 8A, 8B, 8C, 9E, 9F ya, tinggal diberikan, tinggal klik begitu. Nah, nanti link itu akan langsung terkirim ke Google Classroom siswa kita ya. Jadi di kelas itu ada 2 Bapak dan Ibu ya, ada 2 kelas khusus di Quizzes itu sendiri, atau ada kelas yang mana ini nyambung langsung ke Google Classroom yang Bapak dan Ibu miliki ya, seperti itu. Kemudian ini berkaitan dengan pengaturan. Di bawahnya kelas itu ada pengaturan settingnya ya, pengaturannya. Ini emailnya ya, karena kebetulan saya menggunakan email sekolah, maka ini pakai ypsschh.id nama penggunanya. Kemudian ini bahasa Indonesia ke bangsa ya, bahasa kita menggunakan bahasa Indonesia. Dan biasanya karena saya biasa login itu hanya menggunakan akun Google saja, menggunakan ini, maka passwordnya itu tidak ini ya, hati-hati dengan hapus akun. Kemudian untuk fungsi entertain ke siswa itu ada meme ya, ada meme. Ini Bapak dan Ibu bisa membuat sendiri sih sebenarnya, kita buat setelan meme baru ya. Itu kemudian ada koleksi. Nah, koleksi ini sama halnya dengan pengaturan folder-folder di Windows Explorer ya, atau pengaturan folder-folder di OneDrive atau di Drive ya, seperti itu. Jadi misalnya di sini saya buat bangun ruang sisi lengkung, ini ada 1 quiz, kemudian bilang berpangkat ada 1 quiz, ini kesebangunan 1 quiz, latihan ini pribadi ya, lingkaran, kemudian PAT ya. Ini sama dengan penyimpanan berkas kita Bapak dan Ibu di seperti yang Bapak dan Ibu kenal di Drive dan OneDrive. Kemudian profil, ini profil Bapak dan Ibu bisa diganti di sini ya, bisa diedit profil. Oke, seperti itu. Ini keluar. Oke. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, saya ingin menunjukkan bagaimana sih kemudian kita memanfaatkan hasil belajar atau hasil tes siswa itu untuk kita membuat sebuah keputusan
atau membuat sebuah tindakan, apakah kita melakukan remedial atau kita melakukan pengayaan dengan cara bagaimana, atau dengan mengambil soal-soal yang bagaimana, ya, supaya memudahkan. Saya coba ambil soal atau hasil belajar siswa saya yang mana ya. Iya. Oke, kita kemana? Ke ini babak final. Ada pas PTS, coba saya cari PTS ya. Coba yang ini ya, yang PTS Bapak dan Ibu, yang agak tinggi sedikit rata-ratanya lah ya, yang ini ya, PTS semester ganjil ya. Ini dilakukan 3 bulan lalu Bapak dan Ibu ya. Jadi di menu hasil kita klik PTS ya, klik PTS. Setelah itu, nah, mari kita lihat Bapak dan Ibu ya. Kita bisa melihat kuisnya dulu ya. Kita bisa melihat kuisnya, atau coba lihat Bapak dan Ibu. PTS ini semester ganjil itu dilaksanakan 18 September. Itu saya buka jam 7.57 ya. Jam 7.57 biasanya sampai jam 9.30. Saya beri judul PTS Matematika semester ganjil tahun 2020-2021. Nah, di sini kita lihat ada 2 kelas ya. Ada 2 kelas, Matematika 9E dan Matematika 9F. Rata-ratanya adalah 76 ya. Rata-ratanya adalah 76. Siswa yang ikut ada 63 dari 63 siswa ya. Di sini ada informasi ditugaskan kepada 63 student siswa. Selesai 63 juga. Yang belum selesai, nah berarti semua siswa pada saat 18 September itu siswa ikut semua. Oke? Kalau kita ini asumsikan sebagai ulangan harian, maka kita akan lihat bahwa berdasarkan peserta, maka siswa pertama ini ketepatannya 100. Nah, yang dilihat Bapak dan Ibu ya, ketepatannya, jangan nilai. Karena kalau kita melihat nilai itu kita akan pusing. Contoh, siswa pertama ini atas nama Najla Z kelas 9F, ini nilainya 34.740. Itu hitungnya bagaimana? Itu dihitung berdasarkan ketepatan dan kecepatan ya, ketepatan dan kecepatan. Jadi kalau kita lihat 2 siswa ini dari 2 kelas yang berbeda, kalau yang di bawah ini kelas 9E itu masing-masing dapat 100. Masing-masing dapat 100, tetapi kenapa dia ada di peringkat kedua? Nah, kemungkinan besar waktu yang digunakan oleh siswa saya yang kedua ini ya, ini menggunakan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan siswa atas nama Najla ya. Dia menggunakan waktu yang lebih sedikit untuk menjawab PTS ini, gitu ya. Ini akan ada, jadi Bapak dan Ibu di sebelah kanannya itu akan ada, apakah mau di email ke orang tua ya. Misalnya nih, saya mau email ke orang tua, klik, maka ini nama orang tuanya tambahkan, kemudian kemudian di sini berikan komentar, header. Nanti kan ini bisa dimodifikasi. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak dan Ibu, orang tua siswa Najla kelas 9F. Berikut ini adalah hasil PTS Matematika Ananda Najla. Untuk melihat progresnya silahkan klik link berikut. Salam dari Pak Rahman. Gitu. Kalau misalnya dikirim ke orang tua hasilnya ya melalui email. Tapi syaratnya memang harus ada email yang sudah didaftarkan oleh anak-anak kita. Kalau tidak ya tidak bisa.
Ini bisa satu-satu, bisa sekaligus email semua orang tua. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, kalau berdasarkan peserta, ini kan tunjukkan yang terbaik, upaya terbaik. Apa maksudnya upaya terbaik? Kalau Bapak dan Ibu lihat ya ke bawah ini kebetulan karena PTA ini. Lihat Bapak dan Ibu, mulai dari siswa pertama sampai siswa ini. Nah, ini terlihat 2 percobaan. Itu berarti siswa ini melakukan atau mengakses PTS ini 2 kali, ya, mengakses 2 kali. Itu kemungkinan pertama disebabkan karena jaringan bermasalah sehingga siswa tersebut ini masuk kembali, ya, ada kemungkinan seperti itu. Kalau yang tadi karena kebetulan tadi pagi saya melakukan memberikan PAS, penilaian akhir semester ganjil ini menggunakan aplikasi lain, itu tercatat siswa saya mengirimkan hasilnya 69 kali Bapak dan Ibu. Ya, tercatat 69 kali mengirimkan formnya. Iya, ini upaya ya. Jadi akan terlihat berapa kali siswa itu melakukan upaya. Nah, ini kita mau melihat siswa itu yang terbaik ya, nilai terbaiknya. Jadi dari beberapa kali percobaan, nilai terbaiknya yang kita tunjukkan. Nah, kalau kita mau tunjukkan nilai yang pertama ya, kita cek dulu ya. Nilai yang pertama yang melakukan percobaan yang 2 kali itu atau ulangan 2 kali itu namanya siapa? Farli ya. Ya, Farli. Kemudian kita lihat yang pertama. Ini tetap Najla, kemudian Farli. Jadi semua yang tampil adalah upaya pertama. Nah, ini upaya pertama. Nah, yang tampil di sini Farli itu melakukan 2 kali percobaan. Nah, gitu. Nah, berikutnya kalau kita tunjukkan yang terakhir ya, yang terakhir. Klik. Mana tadi Farli? Nah, ini ya, sudah muncul tadi ini. Gitu Bapak dan Ibu. Kemudian ini berdasarkan peserta. Nah, kemudian disaring berdasarkan kelas juga boleh Bapak dan Ibu. Ini kan tadi ini campur nih kelas 9F 9E. Ini boleh kita pisah kelas 9E saja misalnya. Maka yang tampil itu adalah seluruh siswa kelas 9E. Ini isinya 31 ya. 31 siswa gitu ya, 31 siswa. Nah, kalau mau ditampilkan yang 9F ini yang muncul adalah Najla ya, gitu Bapak dan Ibu. Oke, kemudian urutkan nilai berdasarkan apanya, ketepatannya atau nama depannya atau nama belakangnya. Biasanya kita kalau mengurutkan ya sesuai dengan nama depannya ya. Kalau kita sesuai dengan daftar hadir siswa, supaya memudahkan kita mengcopy paste ke form penilaian kita. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian itu berdasarkan peserta. Nah, sekarang ke pertanyaan. Pertanyaan Bapak dan Ibu. Nah, di pertanyaan ini kita bisa melihat Bapak dan Ibu. Nomor 1, ada pertanyaan, arti dari 2/3 adalah, ini 95% dari 63 siswa yang menjawab benar ya. Kemudian tidak dapat percobaan, ini berarti dia lewatkan, ada 2% ya. Kemudian oke, jadi 95%. 3% itu terkecoh dengan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 ya. Nah, dari sini Bapak dan Ibu, kalau kita cermati soal yang pertama saja ini, definisi dari bilangan berpangkat
definisi dari bilangan berpangkat itu ada 3% dari 63 siswa yang masih salah. Ya, dia tidak tahu apa artinya 2 pangkat 3. Ya, seperti itu. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa soal ini ternyata yang soal dasar dari bilangan berpangkat itu ternyata siswa saya itu masih ada 3%. Ya, masih ada 3% siswa yang salah konsep gitu. Lanjut lagi yang kedua, 5 pangkat 4 itu masih ada 2%. 5 pangkat 4 dia kalikan 5 kali 4 ya 20. Ya, 5 kali 4 20. Masih ada yang jawab ini 20. 97% itu sudah paham bahwa 5 pangkat 4 itu artinya 5 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. Nah, dari sini Bapak dan Ibu, kalau kita mau membuat tindakan, berarti kita dapat melakukan tindakan. Ya, ini kan nomor 1 dan nomor 2 ya. Nah, kita pindah ke peserta. Ini Bapak dan Ibu. Jadi tadi kita lihat berdasarkan pertanyaannya, bahwa sebaran jawaban siswa itu kita bisa lihat satu-satu ya. Kita bisa lihat satu-satu bahwa di soal-soal tertentu anak-anak kita itu masih banyak yang salah pilih. Salah pilihnya itu kemungkinan kan banyak ya, kemungkinan banyak. Seperti ini, K pangkat minus 7 pangkat 4 itu siswa saya itu masih ada 25%. 25% banyak tuh. 25% yang menjawab salah pada soal ini. Nah, itu kemudian kita bisa mengambil tindakan yang 25% ini kita ajarkan ulang, atau kita khusus mendrill, atau kita khusus memberikan pembelajaran remedial kepada ke-25 siswa ini. Ya, seperti itu. Ini ya. Jadi ini kita bisa lihat satu persatu berdasarkan soal-soal ini, siswa kita itu lemahnya di mana, ya, lemahnya di mana, sehingga nanti kalau kita melakukan pembelajaran remedial, maka kita akan bisa secara lebih terarah memberikan pembelajaran remedial, ya, memberikan pembelajaran remedial, gitu. Ini kalau kita lihat ini siswa masih ada 10, 20, 31% ya yang menjawab salah dari soal ini. Dengan demikian ini kita bisa bahas kembali ini ya, bahas kembali ini soal nomor 12 ini, termasuk soal yang masih sulit di siswa gitu. Kemudian ini ya, kurang lebih demikian Bapak dan Ibu ya. Kita bisa melihat berdasarkan pertanyaan-pertanyaannya ya. Ini Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di soal nomor 22 ini, siswa itu yang menjawab benar hanya 57% ya, 57%. Berarti ada 30, ini ada 36%, 30, 42 ya. Ada 42% yang salah. Nah, berarti soal ini masih sulit di siswa. Ini yang perlu kita berikan pembelajaran kembali ya. Kita berikan pembelajaran kembali atau memberikan pemahaman kembali tentang perkalian bilangan berpangkat, atau bagaimana cara mengubah bilangan berpangkat negatif menjadi bilangan berpangkat positif. Jadi siswa saya masih kesulitan di sini. Masih ada 52% ya, 42%, masih ada 42% yang kesulitan di soal seperti ini gitu. Ya, demikian Bapak Ibu ya, ini berdasarkan pertanyaannya. Kemudian kalau kita lihat keseluruhan ya,
terlihat Bapak dan Ibu siapa siswa di rumah yang sama, ya. Siswa yang namanya Musa. Ada dua orang yang akan terlihat siswa atas nama Maisa Mahdia itu menjawabnya dua sampai dua
1 sampai nomor 30 ya, 1 sampai nomor 30 begitu kita bisa lihat akurasinya ya, bisa terlihat lebih solid ya. Jadi ada 62 siswa yang jawab benar, ada 2 yang salah, ada 1 orang yang tidak ambil. Ini biasanya masalah kendala jaringan pada ini. Oke, jadi akan terlihat ya dengan sendirinya seperti ini kalau berdasarkan pertanyaan. Jadi saya tutup ini. Nah, bagaimana kalau di print berdasarkan ringkasan peserta? Kalau berdasarkan ringkasan tertentu, nanti akan terlihat seperti ini. Akan terlihat seperti ini. Nama siswanya, ini rankingnya ya, rankingnya. Kemudian waktu rata-rata yang diterangkan ini terlihat cara banyak ini cuma 23 detik. Kalau hidayah itu 26 detik. Dan itu sebabnya kenapa skornya Najla lebih tinggi. Tapi akurasinya sama, ya, akurasinya sama. Korek per total, jadi jumlah benar per total soal. Saya lihat bahwa yang semakin sedikit hitamnya, berarti 10 per 30. Oke, itu berdasarkan peserta. Nah, bagaimana kalau kita mau melihat semua laporan peserta? Nah, tinggal klik saja pada playlist. Kita tunggu. Hanya jaringan. Ini nah, ini kalau seluruhnya ya, pada ibu di rankingnya nama siswa ya. Masih banyak ke bawah ini sebenarnya ya. Dia seluruhnya. Ada informasi halaman tidak merespon. Anda dapat menunggu sampai halaman menjadi responsif atau keluar dari halaman. Jadi kalau kita ini kan 63 siswa ya, berarti dia akan tampilkan semua itu. Ya. Ini kita lihat. Oke. Ya, jadi persis sudah ditampilkan ya. Jadi ini sudah student. Jadi yang pertama itu dulu siapa ya? Ini Inayah ya, gitu Bapak dan Ibu. Jadi ini persis sudah ditampilkan. Kalau mau di print, 63 ya. Bisa kita print itu berdasarkan ini. Ya, seperti itu. Ringkasan pertanyaan, ringkasan peserta dan semua laporan peserta. Kemudian menu berikutnya adalah unduh. Jadi Bapak dan Ibu kita bisa unduh tuh atau download ya. Kita mengunduh hasil belajar siswa kita. Nah, kan ada seperti ini. Akan diarahkan file itu mau disimpan di mana. Ini sini misalnya latihan unduhan PPS save edisi, dimasukkan edisi 4 save. Ini kalau sudah kita boleh lihat latihannya. Nah, berikutnya balikan sama penjelasannya pada Ibu. Ya.
dia ya bentuk latex Bapak Ibu ya. Latex, bahasa latex dia gunakan. Gitu. Nah, biasanya ada ya lebih sulit membacanya yang ini ya, sulit membacanya yang ini daripada yang tadi Bapak dan Ibu ya. Tapi di sini itu sudah ditampilkan label editing yang ini bisa kan sesuai dengan namanya ya. Ya, itu Bapak dan Ibu. Oke, saya tutup ini. Nah, itu fitur keseluruhan ya, fitur keseluruhan yang ditampilkan atau yang ada di menu hasil ya. Akan berbeda kalau misalnya kita ngambil yang lain. Ini kan kalau lihat quiz saja ya, lihat kartu plus ya. Nah, saya klik hasil, misalnya saya ambil yang ini ya. Sama dengan yang tadi ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau di sini ada informasinya ini di koordinat Kartesius tanggal 30 November 11 hari yang lalu diberikan kepada 31 siswa, itu yang selesai hanya 21 siswa, 10 tidak mengambil ya. Nah, ini bisa dibuka kembali ya. Ini bisa dibuka kembali. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, untuk evaluasi hasil belajar siswa dari item analisis yang disampaikan oleh krisis ini, kita sudah bisa dengan lebih terarah ya, dengan lebih terarah membuat program pembelajaran remedial kah atau program pembelajaran pengayaan kah ya. Tapi pada saat pembelajaran remedial dan pengayaan biasanya kan berjalan bersamaan ya, jalan beriringan gitu. Oke. Seperti itu Bapak ya. Karena topiknya di FA, kita fokusnya ke menu hasil ya, di menu hasil, sehingga karena berkaitan dengan evaluasi hasil belajar dari siswa kita. Nah, di beberapa menit saya ingin perkenalkan tentang fitur baru dari Quizzes ya. Saya ingin perkenalkan fitur barunya, namanya fitur lesson ya Bapak dan Ibu. Di fitur lesson itu yang ini ya, pelajaran, fitur pelajaran. Kalau di yang berbahasa Inggris biasanya dikatakan lesson di sini ya. Kemudian untuk membuat lesson maka ketika judulnya, kemudian pilih mata pelajarannya. Setelah itu ini tampilan fiturnya, tampilan awal fiturnya Bapak dan Ibu ya. Judulnya, kemudian ini gambarnya ini bisa diganti ya, bisa diganti Bapak dan Ibu. Biasanya bisa diganti ya, ini bisa diganti. Kemudian slide intronya itu judulnya dapat di customize, apakah italic, underline, dirubah warnanya ya, seperti itu. Kemudian teksnya yang berikutnya, di bawahnya relasi dan fungsi, mau diberikan teks misalnya ya, silakan saja ya. Ini tampilan awal dari fitur pembelajaran interaktifnya. Kemudian berikutnya tipe slide ya. Jadi tadi itu ada end slide ya, ada end slide, dan tipe slide-nya itu seperti ini. Jadi judul dan subjudul, ada judul dan peluru bullet ya. Kemudian judul dan teks. Ada pertanyaan interaktif. Pertanyaan interaktif itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pilihan yang disiapkan oleh Quizzes. Dan enaknya di Quizzes bahwa untuk simbol-simbol matematika yang sederhana itu
itu difasilitasi dengan baik. Dan saya biasanya mengetik equation itu sama mudahnya dengan mengetikkan equation di Word. Kemudian ada media ini ada media dengan teks, ada media dengan bullet, kemudian ada gambar saja, ada klip audio, dan ada YouTube. Dua ini hanya difasilitasi di akun Super, ya, di akun Super. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu belajar interaktif, terbitkan presentasi tombol sebelah kanan atas layar, ya. Itu. Kemudian kalau Bapak dan Ibu punya slide, ya, slide di PowerPoint atau di Google Slide, itu bisa diekspor atau bisa diimport, ya, bisa diimport ke Quizzes. Tapi syaratnya harus ubah dulu menjadi PDF, ya. Jadi harus jadi PDF, ya. Kemudian, ya, ini tips-tips saja. Konversi slide menjadi image menggunakan screen ini. Kemudian konversi quiz menjadi pelajaran. Kalau Bapak dan Ibu sudah terbiasa menggunakan Quizzes, tentunya akan familiar dengan bagaimana menunjukkan ada add slide. Ya, klik add slide, maka akan dari soal biasa menjadi pelajaran. Ya, seperti itu. Nanti sebentar saya contohkan, ya. Itu untuk fitur pelajaran. Oke, jadi seperti ini contohnya Bapak dan Ibu. Jadi ini saya berikan materi dulu, ya, soal dulu, kemudian ada materi tertentu. Oke, saya kemudian masuk ke Quizzesnya untuk memperlihatkan bagaimana membuatnya, ya, Bapak dan Ibu. Ya, jadi misalnya di koleksi saya itu ada perpustakaan saja. Perpustakaan itu kan ada soal seperti ini, ya, atau ini belakangan harian seperti ini. Kalau misalnya ini saya mau konversi atau ubah menjadi pelajaran, maka ini gampang. Sudah berkaitan dengan pelajaran ini, ya. Saya mau ubah ini menjadi, ini kan quiz, ya, intinya hanya soal saja. Kalau kita mau mengubahnya menjadi pelajaran, maka edit saja Bapak dan Ibu. Edit. Kita butuh jaringan, Bapak dan Ibu. Oke, ini kan begini soal editor quiznya, ya. Ya. Pada saat Bapak dan Ibu akan mengarahkan seperti ini, kami akan mengekspor quiz ini menjadi dan menambahkan slide. Buat, klik buat. Ya, nah ini sudah masuk Bapak dan Ibu. Jadi isinya ini kan soal-soal. Ya, soal. Nah, Bapak dan Ibu bisa menyelinginya, misalnya pengantar atau intro. Bapak Ibu mau menambahkan sebelum mengerjakan soal ini, Bapak dan Ibu mau menambahkan materi
pembukaan materi. Maka add slide, klik add slide. Apakah kita mau menambahkan judul dan button, atau mau menambahkan judul dan teks? Boleh digeser ke atas. Di drag atau di select, ya. Ini Bapak dan Ibu boleh berkreasi karena ini soal pertama apa sih? Para penghuni hutan blok sebelumnya kita dapat memberikan tentang apa itu makna tersurat. Kita berikan penjelasan makna tersurat adalah bla bla bla. Ini bisa kita buat penekanan, misalnya kita mau buat makna tersurat ini dengan warna tertentu. Ini ya, begitu. Atau makna tersurat ini di judul ini kita mau klik mau diberikan, kita berikan dulu penjelasan. Setelah itu tinggal tambahkan saja. Oke. Itu kalau ini adalah cara yang digunakan untuk mengkonversi quiz yang sudah ada. Tapi kalau kita membuat yang baru, maka prosedurnya seperti ini. Ya, kita buat, kemudian pelajaran, misalnya ini latihan, ya saya buat latihan satu saja Bapak dan Ibu. Ini matematika. Selanjutnya ya latihan satu, katakanlah bilangan berpangkat ya, atau relasi dan fungsi boleh. Relasi dan fungsi ini boleh dituliskan namanya ini, silakan. Ini boleh diganti, ini boleh diganti, atau boleh upload image ya, boleh upload image. Saya pilih yang ini saja ya. Oke, kemudian tambah slide itu tambah slide. Kalau mau tambah audio Bapak dan Ibu ini, tapi biasanya ini hanya untuk akun yang super ya Bapak dan Ibu. Ini bisa langsung merekam di sini ya. Rekaman di mulut saya. Ini rekaman sampai 1 menit saja ya. Berkaitan dengan sudah stop. Nah, ini bisa mainkan. Ini kalau kita menggunakan audio, atau bisa upload MP3. Kalau kita mau memasukkan video, itu harus dia bentuknya ya, cari dulu di YouTube. Ya, harus cari dulu di YouTube linknya. Yang saya cari bentar. Ini masuk ke ini relasi dan fungsi.
kasih. Oh, ini saja. Klik. Stop. Saya mau ambil lewati. Oke. 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 Nah, linknya ini yang kita ambil ya. Di sini bagikan salin ya, salin link. Close. Kemudian kita masuk ke quizzes tadi. Nah, ini pastikan tempel. Nah, Bapak dan Bu, kalau isi ini kita bisa mengambil berdasarkan yang mana ya. Gini misalnya sampai sini saja. Lalu setelah itu ini sampai situ saja dia akan masuk gitu, dia tidak akan lewat gitu. Sehingga Bapak Ibu kalau ada video di YouTube yang relatif besar, maka itu bisa dipotong berdasarkan topik bahasannya, kemudian kita buat pertanyaannya ya, seperti itu. Jadi ini akan tampil nanti di siswa kita itu mulai dari menit 0 sampai menit 1:27 detik ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, itu untuk video dan audio sudah seperti itu. Mungkin saya kembalikan, saya stop sharing dulu, saya kembalikan ke host. Silahkan Bu Rosmiati. Ya, terima kasih Pak Rahman atas materi yang sudah dipaparkan tadi. Jadi sangat menarik apa yang sudah dipaparkan tentang evaluasi hasil belajar dengan kuisis. Lebih membuka wawasan kita sebagai guru, terutama tentang penilaian. Nah, dari paparan Pak Rahman tadi mungkin ada yang kurang jelas. Kami persilakan agar Bapak Ibu hebat bisa mengajukan pertanyaan lewat room chat atau silakan mengklik icon raise hand di layar HP Bapak Ibu. Ya, Pak Rahman. Iya, iya Bu. Iya Bu. Tadi ini saya lihat, ya, sudah ada pertanyaan di chat room Pak dari Bapak Punguwanto Sipangkar SPD. Apakah kita bisa sekaligus mengetahui tingkat realitas dan validitas soal? Bagaimana menurut Bapak? Silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak Punguwanto Sipangkar SPD. Ya, sepanjang pengetahuan saya, ya Bapak dan Ibu, selama saya menggunakan kuisis ini kurang lebih sudah hampir setahunan saya gunakan. Saya belum pernah menggunakan saya belum pernah menggunakan tingkat reliabilitas dan validitas soal. Itu saya belum masuk ke tahapan itu Pak Pungwanto. Bisa saja sih sebenarnya itu kita, tapi harus kalau kita menggunakan itu menggunakan korelasi ya, menggunakan rumus korelasi untuk menentukan reliabilitas dan validitasnya. Ada uji T-nya lagi kan, pakai uji statistik itu kalau kita mau menggunakan reliabilitas dan validitasnya gitu Pak Pungwanto. Datanya itu kita bisa lanjutkan, jadi data mentah yang disiapkan oleh kuisis dari unduhan Excel-nya itu kita bisa membuat uji reliabilitas dan validitas soal. Saya kira itu jawaban saya Bu Rosmiati. Iya. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin Bapak Punguwanto ini bisa menyimak. Jadi itu tadi jawaban dari Bapak pemateri. Kemudian yang kedua ada lagi dari chatroom ini Pak, dari Ibu Marlina. Izin bertanya Bu, caranya untuk menjadi akun super berapa Pak harganya? Jadi harga untuk menjadi akun super harganya berapa Pak? Silakan Pak. Oh iya. Waktu bulan 9 kemarin itu saya menghubungi
representasi dari Quizizz di Indonesia, dalam hal ini Pak Umar, itu akun Quizizz untuk dijadikan plan super itu 360.000 saat itu ya. Saya belum konfirmasi lagi ke beliau apakah bertambah atau berkurang gitu. Nah, jadi 360.000. Saya berpikir itu setahun ya. Saya berpikir kalau saya menggunakannya itu dan untuk kegiatan pembelajaran saya itu kan 1.000 per hari ya. Saya hitung tunjangan sertifikasi bisa menghandle. Makanya saya ambil gitu, Ibu Rosmeti. Jadi harganya itu 360.000 saat itu. Saya belum konfirmasi lagi di. Jadi ini 360.000 tidak bisa ditawar ini, Pak. saya juga pengguna, Bu. Saya juga pengguna. Jadi bukan jadi saya pengguna sama dengan Bapak dan Ibu. Kebetulan saja saat itu saya berinisiatif untuk menggunakan yang lebih lagi supaya saya bisa memaksimalkan Quizizz di pembelajaran saya. Karena kemarin itu di bulan November itu terasa betul membantu teman-teman di kepanitiaan lomba ranking 1. Rencananya itu kan Quizizz itu yang free satu kali memberikan kuis atau memberikan ulangan kepada anak-anak kita itu maksimalnya kan 100 siswa atau 100 tapi kalau menggunakan akun super itu bisa 500 siswa gitu. Sehingga ulangan kuis kepada anak-anak kita itu yang bisa mengakses itu kalau menggunakan itu bisa 500 orang gitu. Sehingga saya kira ini akan lebih mudah atau lebih gampang digunakan di sekolah dalam kegiatan event seperti ranking 1 itu gitu, Ibu. Mengenai caranya itu caranya bagaimana, tinggal menghubungi beliaunya. Saya cari dulu ya. Di Indonesia itu ada komunitas Quizizz, dan saya cari dulu. Ini ya, saya izin share screen. Ya, ini Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu masuk di Facebook, ya, masuk di Facebook itu ada komunitas Quizizz Indonesia, ya. Jadi di Facebook tinggal cari komunitas Quizizz Indonesia, gitu. Jadi Bapak dan Ibu tinggal masuk di sini komunitas Quizizz Indonesia, dan di sini saya ngambilnya akun super kredit. Mudah-mudahan ada di sini kontraknya. Ini orangnya. Ya, ini representasi Indonesia Country Representative di Quizizz ini, Pak Umar Abdul Aziz. Jadi di sini juga saya menghubungi beliau untuk mendapatkan akun super gitu, Bapak dan Ibu. Dan biasanya ini beliau memprosesnya itu di hari Senin, seperti itu biasanya. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, oke, mungkin Ibu Marlina sudah bisa menyimak apa yang sudah diinfokan tadi oleh Pak Rahman. Jadi harga akun super itu saya ulangi lagi 360.000 setahun per tahun. Dan untuk menghubungi caranya itu silakan masuk ke FB dan mengklik komunitas Quizizz Indonesia atas nama Pak Umar. Prosesnya itu tiap hari Senin. Ya, sudah benar mungkin ya Pak Rahman? Iya Bu. Nah, jadi itu tadi dua pertanyaan melalui room chat.
Ya, saya persilakan kepada Bapak Ibu hebat yang ingin bertanya atau masih kurang jelas tentang aplikasi khusus ini, bisa silakan selain room chat bisa mengklik icon raise hand di layar kanan HP Bapak Ibu. Silakan, masih ada waktu sekitar 30 menit. Ya. Silakan Bapak Ibu raise hand. Ya, halo. Dari siapa ini, Bu? Halo? Halo? Silakan present, Bu. Present. Oh ya, dari ya bukan Bapak ini, dari bukan Ibu tapi Bapak, dari Bapak Yandri Leo. Silakan Pak Yandri. Pak Yandri. Ya, Pak Yandri. Silakan Pak. Gak jadi resmi kayaknya. Ya, Pak Yandri. Silakan Pak, silakan. Mic-mu lagi off itu, Bu. Ada yang raise hand. Ya, ya. Yandri. Sudah ada yang raise hand? Tadi Pak Yandri ini raise hand. Soalnya gak jadi, Bu. Enggak jadi. Iya. Ya, kita lagi. Oke. Mungkin ada yang Atau lain. siapa tahu dari panelis Ya. ada yang mau Ya. bertanya, boleh. Silakan. Materinya katanya tolong di-share Pak ya. Materi. Ya, oke. Di grup, Bu. Materi tolong di-share Oh, katanya. rekaman ulang. Orang. Ya. Nanti saya kirimkan siapa ini, ada panduan ya Bapak dan Ibu, ada panduan penggunaan kuisis gitu. Nanti saya kirim ke Pak Salid ya. Iya, iya. Kalau ini bisa. Lontongnya apa? Di grup Lontara ya. Boleh. Oke. Saya kirim panduan ya. Kalau yang tadi itu kan PPT, bukan yang PPT ya, yang panduan. Boleh yang tadi ya. Oke. Ya, Bapak Ibu panelis, mungkin sambil kita tunggu materi dari Pak Rahman, mungkin dari panelis bisa, kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Saya mau bertanya nih Pak. Oh, silakan Bu. Apa ini bisa gunakan untuk semua materi? Karena saya lihat ini lebih cocok ke matematika. Apa saya salah ini Pak? Oh gitu, baik. Kebetulan karena saya matematika, maka sepertinya yang diperlihatkan matematika ya. Iya, silakan Ibu dulu. Iya, karena begini, saya kan ngajar mapel bahasa Inggris. Ini kan Oh gitu. kalau soalnya itu kan pakai ini teks bacaan yang panjang. Apa bisa kita gunakan khusus ini Pak? Oke, saya contohkan langsung Bu ya, supaya lebih ini. Oops, share screen. Bapak dan Ibu, kuisis itu dirancang untuk memudahkan kita
Ini quiz atau pelajaran Ibu yang kita buat? Quiz saja dulu ya. Kuisnya Pak, kuisnya ya, kuisnya. Ya, oke, kita buat quiz. Misalnya nama kuisnya apa Bu ya? Bahasa Inggris. Ya, penilaian akhir semester bahasa Inggris saja, misalnya. Penilaian akhir semester bahasa Inggris. Oke, ini ada mapelnya Bu. Jadi di sini sudah jelas pilihan subjek yang relevan. Itu ada matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi dan seterusnya. Jadi misalnya bahasa Inggris selanjutnya. Langsung muncul ya Pak? Iya, ini tinggal buat saja Ibu. Oke, pilihan ganda, kotak centang, isi bagian yang kosong, kemudian ini polling, kemudian open ended nih, terbuka pada akhir. Open ended ya. Dua ini biasanya tidak dinilai. Kenapa tidak dinilai? Karena tidak bisa otomatis nih yang dua. Ya, ini nanti penilaiannya manual oleh Bapak dan Ibu. Yang bisa otomatis dinilai oleh sistem ini 3. Jadi misalnya pilihan ganda. Di sini ada teksnya ya, biasa Bu ya. Di situ ada teks. Oke, maaf. Teks bahasa Inggris. Ini contoh ya. Saya mau mengcopy teks bahasa Inggris ini. Nah, sementara putar. Ini ya, misalnya ini ya Bapak dan Ibu, tunggu sini ya. Oke, sampai sini. Saya copy, kemudian saya pindah. Oops. Mana? Ya. Nah, kita pakai ke sini, Bapak Ibu. Nah, ini sudah masuk begini, ya. Jadi yang tadi yang ada bol, yang ada miringnya, itu juga masuk kan? Gitu. Nah, kalau misalnya Ibu ingin memberikan gambar, tinggal klik sini gambar. Ya, tambahkan gambar. Yang sesuai ya Bapak Ibu. Nah, mana ada gambar saya ya, picture misalnya inilah. Open. Nah, selesai. Nah, ini begini tampilannya kalau di perangkatnya siswa. Nah, ini tinggal memberikan pilihannya. Opsi pertama itu misalnya ini saya ngarang saja ya Bapak Ibu. 1, 2, kemudian 3, 4. Kemudian setelah itu pilih yang mana jawabannya. Misalnya ini, klik ya, seperti itu. Kalau kita mau tambahkan pilihan jawaban ya silakan tambahkan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang tadi kan ada tandai topik ya kan. Nah, ini bisa dibuatkan topiknya karena kebetulan saya menggunakan akun Superhead. Ya, ini sudah waktunya. Boleh berapa detik? Ya, boleh diatur waktunya Bapak dan Ibu. Ya, ini sampai 15 menit. Ya. Ini misalnya saya atur ke 60 detik saja, kemudian simpan. Kemudian simpan. Nah, bentuknya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Ya. Gitu. Jadi kalau saya melihat ya seluruh mata pelajaran bisa digunakan Ibu ya. Gitu.
Untuk melengkapinya itu biasanya profil di sebelah kanan ini kita ubah, ya. Kita tambahkan gambar, kemudian ini waktu default yang bisa digunakan. Jadi di setiap, misalnya ini sudah banyak, bisa. Kalau misalnya ibu ingin menambahkan soal dan pusing, ini mau create soal bagaimana, itu ada fitur teleport, Bu. Fitur teleport. Fitur ini digunakan, ya. Fitur ini digunakan untuk mencari soal-soal nih. Ini banyak nih, Bu. Ibu mau menggunakan soal apa, ya? Tinggal pilih topiknya nih. Ibu kelas berapa? Ngajar kelas 10, 11, 12, Pak. Ini kelas 11. Pas yang ini. Tinggal pilih saja ini, Bu. Tambah. Lihat di sebelah kanan, di sebelah kiri itu akan bertambah, Ibu. Ya, one Thursday morning Nuri. Ini kan tinggal tambahkan ini. Tambahkan. Bertambah lagi. Tambah lagi. Sesuai topiknya, Bapak Ibu, ya. Ya. Itu. Ya, tinggal tambahkan Bapak dan Ibu. Sesuaikan dengan topik yang Bapak dan Ibu sedang bahas atau yang Bapak dan Ibu ingin berikan ke siswa. Oke, kalau sudah tinggal klik di bagian sini. Ini kita sudah ada berapa soal nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 soal. Nah, kita bisa edit di sini. Jadi ini tinggal tambahkan, misalnya ini tambahkan. Ini mohon maaf saya tidak banyak gambar di sini di aset ini. Coba saya pilih aset. Ini banyak gambar lah. Gambar ini gambarnya. Ya, gambarnya. Kemudian pilih bahasa Inggris, ya. Kemudian kelasnya, kelas berapa tadi? Kelas 11, ya. Untuk kelas 11. Nah, ibu bisa mengatur apakah itu privat, ya, pribadi atau publik. Kalau publik itu berarti soal yang ibu buat itu bisa diakses oleh siapa saja pengguna Quizizz. Sama seperti soal-soal yang tampil tadi, Bu, waktu telepon. Kalau pribadi itu tidak akan tertelusur. Itu tidak akan tertelusur. Hanya ibu saja yang bisa melihatnya. Kita simpan. Nah, itu sudah disimpan. Maaf. Letakkan soal kita di sebelah kanan. Soal kita itu akan tampil ini, skor kualitas quiz itu sudah 10/10 gitu. Di sini ada informasi dasar 30 detik. Ini juga bisa dirubah. Tinggal klik, kita mau ubah ke berapa detik, ya, misalnya 60 detik. Ya, ini sudah tersimpan. Update-nya 6 pertanyaan itu 60 detik, ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ini orang ya, jadi 60 detik. 60 detik. Setelah dirubah menjadi 60 detik, itu bisa per item juga dirubah secara manual. Jadi misalnya, karena kelihatan soal nomor 1 ini panjang teksnya untuk membacanya, mungkin anak-anak akan kesulitan, maka kita bisa tambahkan beberapa menit, bisa 3 menit gitu. Kita tambahkan 3 menit, maka yang lain itu tidak ikut 3 menit, dia tetap saja ke aturan defaultnya di sini. Itu, ya. Saya kira itu contoh membuat soalnya, Ibu. Ya, terima kasih, Pak. Jadi bertambah lagi pengetahuan. Jadi itulah pentingnya sharing-sharing seperti ini, Pak. Jadi apa yang kita tidak tahu, ya, ilmu bertambah kembali. Oke, jadi ini ada lagi permintaan tadi, Pak, dari Pak Haloman Lubis, katanya mohon di-share ya tentang materi yang barusan disampaikan. Oh iya. Panelis Pak Salib, ya Pak Salib katanya ini link materi dan lain-lain akan masuk di email nanti bersamaan dengan sertifikat Bapak Ibu. Jadi mohon kabar Bapak Ibu, link materi nanti nanti. Okay. Ya, jadi mungkin masih ada yang ingin
bertanya karena materi ini sangat menarik sekali, apalagi kita sebagai guru di era pandemi seperti ini kita butuh inovasi sehingga kita bisa semangat dalam mengajar walaupun kita ya harus BDR, belajar dari rumah. Ya, mungkin dari Bapak Ibu panelis ada pertanyaan? Atau kita praktek, Ibu? Ya? Atau kita praktek? Iya. Jadi saya ingin kita praktekkan bagaimana apa namanya ya, nanti semua mengakses kuisisnya ya. Jadi saya buatkan soalnya, jadi Bapak dan Ibu bisa melihat bagaimana mudahnya membuat soal menggunakan soal-soal yang sudah terpublik. Jadi saya kembali dulu. Boleh Pak. Nah, saya mau buat soal atau kuis, dan kuisnya itu ini pengetahuan umum saja ya. Pengetahuan umum. Kemudian kita ini ada senang-senang nih. Ya. Senang-senang nih. Selanjutnya. Nah, saya mau teleport. Ya. Nah, ada pengetahuan umum, Bapak dan Ibu, ada 15 pertanyaan untuk kelas 12, yang terlalu banyak pertanyaan ya. Yang 10 nomor saja ya, Bapak dan Ibu, 10 nomor. Ini dimasukkan semua. Silakan. Delapan, 10. Kemudian karena lebih tadi saya mau ambil 11 ya. Oke. Ya. Jadi ini kita sudah bikin soal yang sudah ada 10 pertanyaan ya. Sudah ada 10 pertanyaan. Ini saya ganti dulu supaya dia dalam anggap ini saja ya. Dan ini pakai bahasa Indonesia boleh ya. Pakai bahasa Indonesia. Kemudian ini kelas apa ya? Professional development, kemudian simpan ya. Nah sekarang kalau Bapak dan Ibu sudah punya soal begini, maka kita ke luar ya, keluar. Nah ini sudah ada 10 soal, edit selesai ya. Nah ini sudah. Kita kembali. Nah, Bapak dan Ibu, untuk memberikan soal yang 10 ini secara langsung, maka ada 2 pilihan. Pilihannya klasik dan instruktur. Ya, klasik dan instruktur. Kalau klasik, maka kecepatannya diatur oleh siswa sendiri. Tapi kalau instruktur cepat, maka kecepatannya dikendalikan oleh guru. Gitu. Kalau yang berikan pekerjaan rumah ini biasanya diberikan ya ke Google Classroom atau diberikan secara personal. Gitu. Nah, misalnya saya ingin ini ya, instruktur cepat. Kalau yang klasik itu kan sama dengan biasa, kita ulangan seperti biasa, tapi dikendalikan oleh diri kita sendiri. Instruktur cepat. Oke. Di instruktur cepat
ini ada name factory Bapak dan Ibu. Kalau ini saya aktifkan, maka nama Bapak dan Ibu akan diberikan sesuai dengan nama default yang ada di krisis. Tapi ini saya tidak ingin aktifkan. Gitu. Kemudian waktu melihat menghitung waktu mundur untuk setiap pertanyaan, tunjukkan papan ringkas, pilihan jawaban diacak, kemudian musik ini bisa di on kan, bisa di off kan. Saya on kan, bisa di on kan. Oke, lanjutkan. Nah, Bapak dan Ibu silahkan masuk di kuisis dengan saya berbagi link ya. Salin. Saya akan kirim ke chat Bapak dan Ibu kepada anyone. Mana anyone? All attendee, host, presenter, all attendee, kemudian pasien. Ya, silahkan klik link itu Bapak dan Ibu, kemudian all panelis. Silahkan Bapak Ibu panelis, silahkan bergabung. Oke. Nah, ini terlihat Bu Ilmawati dan Selayar Mat. Nah, ini sudah bergabung. Bu Kusna, Bu Kasma, ini sudah bergabung. Jadi kita tunggu beberapa menit Bapak dan Ibu untuk melihat kita di room ada berapa orang. Partisipan ada 72 orang ya. Ya, ini yang bergabung baru 9. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Nah, ini saya praktekkan untuk instruktur cepat ya, instruktur cepat. Artinya dikendalikan oleh kita sebagai guru. Ya, 12. Ya, sambil menunggu Bapak dan Ibu bergabung. Ada 16 partisipan. 17. Nah, Bapak dan Ibu, pada saat saya mengklik tombol mulai, maka siswa atau peserta yang bergabung itu tidak akan bisa kembali ya. Jadi pertanyaan yang sudah lewat itu dia tidak bisa kembali, tidak bisa diakses oleh yang terlambat masuk. Itu jadi penting memberitahu kepada siswa bahwa silahkan bergabung sampai pukul sekian, atau saya tunggu sampai pukul sekian, karena keterlambatan siswa dalam mengakses ini itu menyebabkan dia tidak dapat menjawab keseluruhan. Nah, ya, saya contohkan ya, ini sudah ada 20, anggap bahwa kita 20 orang ini akan mengikuti ya, maka pada saat saya klik mulai, maka di perangkat Bapak dan Ibu itu akan muncul seperti ini. Nah, gambar di atas merupakan bendera. Nah,
Bapak dan Ibu, ini waktunya ada ya. Nah, ini bisa dilepas ya. Ini bisa dilepas. Misalnya saya nonaktifkan timer, klik. Nah. Ya, saya matikan audionya supaya jelas ya. Bapak dan Ibu, ini akan terlihat siapa-siapa yang sudah menjawab ya. Jadi yang terangin ini, yang terangin ini itu akan ketahuan bahwa abu seperti ini itu berarti sementara membaca soal ya, sementara membaca soal atau belum menjawab gitu. Jadi terlihat bahwa siswa-siswa atau peserta kita yang sudah menjawab seperti ini gitu. Itu bisa dilihat juga di sini. Yang menjawab Inggris ada 1 orang, yang menjawab Prancis ada 4 orang, yang menjawab Italia ada 10 orang gitu. Jadi sebarannya kita bisa langsung lihat seperti ini. Oke. Dan ada 20 orang yang menjawab dari 22 ya. Oke, kita lanjut. Beberapa peserta belum menjawab pertanyaan ini. Apakah Anda ingin melanjutkan? Jadi akan kentara bahwa ada beberapa siswa kita yang belum menjawab. Oke, klik ya. Lanjut. Soal berikutnya yang kedua. Yang kelihatan siapa ini? Ya. Sepanjang saya belum mengklik lanjut, ya, maka tidak akan lanjut. Ya, sekarang ada 23 orang. Saya klik slide berikutnya. Ya, 1. Jawa Barat beribu kota di. Ini. Ya, kalau mau diteliti dengan musik silakan saja, ini diaktifkan ya gitu. Ini saya aktifkan timernya biar berlomba 6 menit, 6, 4, 3, 2, 1 ya, time is up gitu. Jadi ini di depannya ya, mungkin sementara selayar mat ya, ini 21. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Jadi kalau kita menggunakan instruktur cepat, maka kecepatan dari setiap peserta itu terkendali. Oke. Masih ada yang belum menjawab. 1, 2, 3 orang. 3 orang yang belum menjawab. Bu Ismawati, Bu Mesara sudah. Oke. Nah, kemudian satu hal yang perlu Bapak dan Ibu, biasanya aktif dan tidaknya juga ini dipengaruhi oleh jaringan. Ya, biasanya suara saya itu tapi baru tampil di layar saya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siap. 1, go. Panorama di atas identik dengan daerah wisata pada. Oke. Oke, masih ada 1, 2, 3, 4 orang. Belum. Detik-detik terakhir. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya. Layar mat ini memimpin. Nah, pertanyaan berikutnya. Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro terjadi pada tahun. Tampil di layar Bapak dan Ibu ini adalah tampilan monitor guru, beda dengan tampilan dari Bapak dan Ibu sebagai peserta atau sebagai siswa. Oke, 21 dan 26.
lanjut ya, pertanyaan berikutnya kan. Ini oke, lanjut. Piala Dunia 2022 akan diselenggarakan di mana ya? Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-7. Siapa? Ya. Jadi kalau kita mau melihat perkembangan jawabannya ya seperti ini, tinggal klikkan statistiknya. Semua menjawab Majapahit ya. Oke, berikutnya pertanyaan ke-8. Pertanyaan ke-8 ada matematika. Jika 4x sama dengan 8, maka nilai x nya berapa? 4 kali berapa dapat 8? Coba. Siapa? Oh, ada yang jawab -2 dan 4. Enggak. Jadi terlihat oleh kita ya, oleh kita sebagai guru bahwa ada siswa kita yang menjawab 4. Ya, itu. Sekarang soal berikutnya, ke-9. Gambar di atas merupakan band yang berasal dari setiap soal terakhir. Sekarang soal ke-10, soal terakhir. Tokoh kartun di atas adalah tujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, time's up. Ya, ini akan terlihat oleh kita hasil akhir ya, hasil akhirnya seperti apa. Ini pertanyaan terakhir, apakah Anda ingin mengakhiri quiz? Yes. Ya, sambil menunggu. Nah, ini akan terlihat seperti ini hasil akhirnya Bapak dan Ibu ya. Nah, satu Fermat. Peringkat 2 Pumukanto. Peringkat 3 siapa tadi? Ya. 3 Pak Saleh Lebeharia ya, Pak Saleh Lebeharia. Jadi ini kita bisa lihat di akhir itu akan ada rata-rata kelas 62%. Pertanyaan yang paling sulit Piala Dunia 2020 ya, dijawab dengan salah oleh 15 dari 29 pemain. Kemudian pertanyaan paling panjang, ini Piala Dunia, ambil 10 detik untuk menjawab rata-rata paling panjang, artinya paling lama nih dipikirkan oleh Bapak dan Ibu.
Kemudian peserta menarik, ada 2 pertanyaan yang mempunyai ketepatan kurang dari 40% waktunya menginvestigasi. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu, sama seperti di awal tadi, ini akan kelihatan seperti itu. Oke, itu kalau kita menggunakan instruktur cepat. Gitu. Jadi kecepatan dari seluruh peserta itu dikendalikan oleh kita sebagai peserta. Ya, demikian praktek sederhana yang bisa mungkin jadi inspirasi Bapak dan Ibu untuk menggunakan kuisis dalam pembelajaran jarak jauh ini. Saya kembalikan ke Bu Rosmiati Hadi. Ya, terima kasih Pak atas praktiknya. Ya, luar biasa ini Pak. Ilmu bertambah lagi setelah kita lihat praktek ini. Dan sebenarnya kita masih mau berdiskusi panjang Pak ini, tapi apa daya kita dibatasi oleh waktu. Iya, Bu. Waktu sudah menunjukkan pukul 22.02. Dan terima kasih Pak karena sudah mau berbagi di sini. Jangan bosan-bosan ketika kami undang nanti kembali. Ya, terima kasih Pak Abdul Rahman sebagai pemateri. Terima kasih juga kepada para panelis, kepada partisipan yang sudah setia hingga saat ini memantau materi di Vicon Tanah Doang e-learning ini. Kami tutup karena kita dibatasi waktu dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. See you next meeting, see you in the next performance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rahman. Terima kasih Bu Hikmah.